Oke, kita lanjutkan rukun infak. Rukun itu berarti sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu ibadah, itu harus terpenuhi rukun-rukunnya. Misalnya, kalau kita mau sholat, berarti harus terpenuhi rukun-rukunnya. Yang pertama membaca niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca al-fatihah. Itu semua rukun itu harus dipenuhi. Kalau salah satu rukun itu ditinggalkan, maka sholat menjadi tidak sah. Misalnya ketika sholat kita nggak baca surat al-fatihah, maka sholat kita jadi tidak sah. Nah, begitu juga dengan infak. Ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Kalau salah satu rukun ini tidak ada, maka infaknya menjadi tidak sah. Ya, apa yang pertama? Yang pertama itu adalah orang yang memberi infak. Ya, orang yang memberi. Namanya munfik bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua, harus ada penerimanya. Nah, harus ada orang yang menerima. Namanya apa bahasa Arabnya? Munfik lahu. Kemudian yang ketiga, ada barangnya. Ya, kalau nggak ada barangnya, ya berarti namanya bukan infak. Apa? Nggak ada barangnya, ya kan? Mau ngasih apa? Nggak ada. Ya, jadi harus ada. Yang pertama harus ada orang yang memberi. Yang kedua ada orang yang menerima. Kemudian yang ketiga ada barangnya. Dan yang keempat ada akad atau ijab kabul. Ya, maksudnya apa? Ada ucapan penyerahan. Ini saya kasih kamu uang 10.000 misalnya. Tuh, ada ijab kabulnya. Jadi itu ya rukun infak. Ada orang yang memberi, ada orang yang menerima, ada barangnya, dan ada akadnya. Nah, pada suatu hari Pak Arif dan anaknya itu sedang sholat berjamaah di sebuah masjid yang masih belum selesai pembangunannya. Pak Arif dan anaknya kemudian pulang mengambil uang sejumlah 10 juta rupiah untuk diberikan kepada panitia pembangunan Masjid Al-Husna di Desa Kaliwungu, Kudus. Ya, jadi Pak Arif ini berinfak, ya, memberikan uang sebesar 10 juta rupiah untuk apa? Untuk pembangunan masjid. Tuh. Nah, kemudian tadi ada rukun, sekarang ada syaratnya. Syarat infak untuk pemberi, untuk orang yang memberikan infak. Apa syaratnya? Orang itu memiliki harta yang berlebih, jadi tidak sedang dalam kondisi kekurangan ya. Orang kalau punya harta lebih, maka dia dianjurkan untuk berinfak. Kemudian dia harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyebut-nyebut infak yang sudah diberikan. Jadi nggak boleh diungkit-ungkit. Kan aku udah pernah ngasih kamu uang 100.000 misalnya. Ya, nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita sudah ngasih orang, ya, ngasih uang ke orang, maka janganlah kita mengungkit-ungkit pemberian kita tadi. Karena jadinya apa? Jadinya berarti kita tidak ikhlas. Gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh menyakiti orang yang menerima. Misalnya ada orang minta sumbangan. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu ada orang ya dari pondok pesantren gitu yang datang ke rumah-rumah itu minta sumbangan, atau dia jualan kalender misalnya, ya, minta sumbangan untuk apa? Untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan pondoknya misalnya. Nah, kalau kita mau ngasih, ya sudah, kita kasih dan tidak boleh menyakiti. Misalnya sambil dimarah-marahin, apa kamu ini bisanya cuma minta-minta doang misalnya. Gak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau kita niat mau ngasih, ya sudah, kasih. Tapi tidak boleh menyakiti orang yang meminta tadi. Ya. Kemudian syarat barang yang diinfakkan. Syaratnya barang itu atau harta itu harta yang bisa dibelanjakan. Misalnya uang, ya. Uang itu kan bisa untuk dibelanjakan ya, bisa untuk membeli yang lain. Jadi infak itu
sebaiknya dalam bentuk uang. Ya, harta yang bisa dibelanjakan, bisa berbentuk emas, ya. Bukan berbentuk barang, ya. Jadi bentuknya uang. Harta yang bisa untuk dibelanjakan. Kemudian syarat yang kedua yaitu terpilih. Terpilih itu maksudnya hartanya itu sudah kita pilih yang paling baik misalnya. Ya, kualitasnya yang paling baik. Kemudian harta yang diperjualbelikan. Kalau kita tidak berinfak uang, maka sebaiknya harta itu yang bisa diperjualbelikan. Ya, misalnya emas, ya, perak, ya seperti itu. Kemudian harta itu milik pemiliknya, harta yang sah dimiliki, bukan harta yang dihutang, bukan hartanya orang lain. Misalnya, Ustazah pinjam uang 1 juta dari orang lain. Kemudian uang 1 juta itu Ustazah kasih untuk donasi. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Karena harta tadi itu bukan milik Ustazah. Ya, punyanya orang lain. Bukan milik Ustazah pribadi. Jadi harta yang kita pinjam uang kemudian kita donasikan ke orang lain itu sebaiknya dihindari hal yang seperti itu. Kemudian harta tadi itu sah menerimanya itu sudah kita kasih gitu loh ya. Kemudian tanpa adanya pengganti. Nah, sekarang tata cara infak. Bagaimana cara kita berinfak? Tata cara infak itu tentu harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah, baik untuk pemberi infak maupun bagi yang menerima. Karena infak adalah perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik. Sedangkan infak yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariyah yang berupa tanah atau bangunan, ya. Karena apa? Karena bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Contohnya, kita berinfak untuk pembangunan sekolah. Kita berinfak untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan rumah sakit misalnya. Ya, karena apa? Kalau kita berinfak untuk hal-hal yang bermanfaat seperti itu, pahala kita nggak akan terputus. Misalnya kita berinfak untuk pembangunan sekolah. Ya, selama sekolah itu masih dimanfaatkan dengan baik, maka pahala kita akan terus mengalir. Kita akan terus dapat pahala. Ya, sama juga misalnya kita berinfak untuk pembangunan masjid. Nah, selama masjid itu masih dipakai untuk kebaikan, maka pahala kita akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Nah, jadi kalau kita mau dapat pahala yang tidak terputus-putus meskipun kita sudah meninggal, ya biasanya kan orang kalau sudah meninggal sudah nggak bisa lagi berbuat baik ya, sudah nggak bisa sholat, nggak bisa lagi berbuat baik ya kan. Nah, caranya bagaimana biar kita tetap dapat pahala? Kita berinfak untuk beramal jariyah. Amal jariyah itu amal yang tidak terputus pahalanya. Kita berinfak untuk pembangunan sekolah, kita berinfak untuk pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, ya, serta kepentingan lain yang dipergunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Maka dalam penyampaian itu harus jelas dan tidak boleh salah sasaran. Nah, sekarang kita pelajari dengan baik tata cara berinfak. Yang pertama, golongan penerima infak. Ya, ada prioritas, ada urutan prioritas. Sebaiknya siapa sih yang lebih berhak untuk menerima infak? Ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125 Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan,
dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, dari ayat ini ada urutan keutamaan, ada prioritas yang harus didahulukan dalam siapa yang menerima infak. Itu yang pertama orang tua. Nah, ya. Jadi kita sebagai anak, kalau kita sudah punya harta berlebih, maka kalau kita mau berinfak, kita mau ngasih sesuatu dari harta kita, maka yang paling berhak itu adalah orang tua. Ya. Kemudian yang kedua, setelah orang tua, maka keluarga atau saudara yang paling dekat. Misalnya Nazira punya adik. Nanti ketika Nazira sudah dewasa, Nazira sudah kerja, sudah punya uang sendiri. Nah, Nazira ngasih uang ke abi umi. Ya, yang pertama itu ke kedua orang tua. Kemudian setelah abi uminya sudah dikasih, siapa yang paling berhak? Adik. Ya, yang paling berhak itu keluarga, saudara yang paling dekat sama kita. Kemudian yang ketiga, siapa yang paling berhak? Anak yatim. Jadi anak yatim itu ya setelah kita sudah ngasih orang tua, kita sudah ngasih keluarga, saudara-saudara kita, baru kemudian kita ngasih ke anak yatim. Setelah itu baru siapa? Fakir miskin. Ya, fakir miskin. Setelah fakir miskin siapa? Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Jadi itu ya urutannya ya. Kita ngasih dulu ke orang tua. Jangan kita punya banyak uang tapi kita ngasih ke orang lain dulu. Ya nggak apa-apa sebenarnya, ngasih ke orang lain tuh nggak apa-apa. Tapi jangan sampai orang-orang yang terdekat di sekitar kita, orang tua, kakak, adik, saudara, itu kekurangan. Ya, kita ngasih orang lain tapi ternyata keluarga kita sendiri ada yang kekurangan. Jangan seperti itu ya. Jadi infak yang paling utama, yang paling baik itu adalah kepada keluarga dekat dulu. Gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi golongan orang yang tidak berhak menerima infak. Nah, ada orang-orang yang tidak boleh menerima infak atau tidak berhak. Ya, sebaiknya nggak usah kita kasih. Siapa dia? Orang kaya. Nah, orang kaya ya ngapain kita kasih, kan dia udah kaya gitu ya. Kemudian yang kedua, orang yang masih mampu bekerja. Tuh sebaiknya tidak perlu kita kasih infak. Kemudian orang non muslim. Nah, sudah jelas ya, orang non muslim yang memusuhi Islam, nggak usah kita kasih infak. Kemudian orang murtad. Nah, orang murtad adalah orang yang keluar dari Islam, tidak perlu kita kasih. Kemudian pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Nah, misalnya nih di tempat ustazah ada ya masjid, sudah bagus sekali masjidnya, tapi dia masih minta-minta sumbangan dari orang-orang. Nah, itu sebaiknya nggak usah kita kasih. Ya, karena apa? Karena masjidnya sudah mewah. Ya, mau buat apa lagi gitu kan? Mending kita kasih untuk masjid-masjid yang lebih membutuhkan gitu ya. Tapi kalau kita mau berinfak, yang paling utama kepada siapa tadi? Orang tua dulu. Terus kemudian kepada saudara. Kemudian kepada anak yatim, kemudian fakir miskin, dan yang terakhir orang yang sedang dalam perjalanan. Gitu ya. Oke. Cukup dulu pertemuan kita untuk hari ini. Insyaallah hari Kamis ya. Hari Kamis nanti kita ketemu lagi, kita lanjutkan lagi.